Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan Novika Rifdayanti dan Rista Yunia. Di sini kami akan menjelaskan terkait pembelajaran daring menggunakan aplikasi Quizzes bagi guru sekolah dasar pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, menyebarnya virus COVID-19 berdampak pada bidang pendidikan. Hampir seluruh sekolah melakukan pembelajaran di rumah secara online. Pembelajaran online merupakan pembelajaran yang menghubungkan peserta didik dengan sumber belajar yang secara fisik terpisah, namun dapat sering berinteraksi, berkomunikasi, dan berkolaborasi. Jenis pembelajaran online di mana cara menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media internet, jaringan internet, atau media jaringan komputer lainnya. Jenis aplikasi yang membuat guru mengalami kendala dalam proses pembelajaran. Guru dituntut agar dapat menyampaikan materi secara maksimal, memang seringkali terkendala pada aplikasi pembelajaran daring. Aplikasi yang dikenalkan kepada guru adalah aplikasi Quizzes, di mana aplikasi pembelajaran ini termasuk dalam jenis aplikasi asinkron, yang artinya penggunaannya tidak secara langsung atau tertunda. Aplikasi jenis ini lebih hemat data internet, mudah digunakan baik oleh guru dan siswa. Guru dapat memberikan tenggang waktu mengerjakan bagi siswa. Siswa juga dapat menggunakan di sela-sela kegiatan selama berada di rumah. Pembelajaran daring, learning atau online bukan hanya berkutip kepada internet, melainkan aspek penting yaitu merebaknya wabah COVID-19 memaksa guru atau pendidik untuk memahami dan melakukan proses belajar secara e-learning. E-learning merupakan suatu teknologi pembelajaran dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik seperti televisi, komputer, laptop, bahkan smartphone. Konsep e-learning tidak saja menyajikan materi dan soal evaluasi secara online, tetapi juga ditandai dengan adanya satu sistem, yaitu software, yang mengatur dan memonitor interaksi antara guru dan siswa, baik bersifat langsung, secara video call, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Akan tetapi, juga terdapat sistem yang tertunda seperti Quizzes, Peptot, Padlet, Google Classroom, Google Form, Edmodo, dan masih banyak lagi aplikasi yang serupa. Tidak hanya materi pembelajaran yang harus disampaikan secara online, namun kegiatan evaluasi pembelajaran juga harus dilakukan secara online karena pada dasarnya evaluasi pembelajaran merupakan aktivitas pengetahuan, keberhasilan, proses dan hasil belajar yang dihasilkan oleh peserta didik setelah peserta didik menempuh tahap-tahap pembelajaran. Selanjutnya yaitu Quizzes sebagai alat evaluasi. Penilaian hasil belajar juga bertujuan mengukur keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sekaligus mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan dalam pembelajaran. Alat evaluasi yang baik adalah alat evaluasi yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu dan dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya. Evaluasi pembelajaran selain itu untuk mengetahui ketercapaian indikator pembelajaran oleh peserta didik juga dapat dijadikan informasi dalam mengetahui prestasi peserta didik dalam kelompoknya, yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan kemampuan siswa terhadap materi yang telah dipelajari dapat diketahui melalui evaluasi atau penilaian. Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaian, sehingga guru harus mampu mengembangkan alat evaluasi pembelajaran dengan berbagai media yang tepat. Pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Salah satu contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian adalah Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat tes interaktif yang digunakan untuk melakukan penilaian formatif.
Aplikasi Quizzes ini merupakan platform teknologi pembelajaran yang mengkombinasikan evaluasi pembelajaran melalui permainan interaktif yang dilengkapi dengan sistem pengawasan bagi aktivitas peserta didik. Aplikasi Quizzes ini juga mampu membantu guru dalam membuat evaluasi pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan dapat dikaitkan dengan aplikasi Google Classroom sehingga memudahkan untuk memantau hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, halnya dengan pendapat Purba 2019 bahwa Quizzes merupakan aplikasi berbasis game yang membawa aktivitas di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Banyaknya aplikasi online dalam pembelajaran daring ini membuat beberapa tujuan penggunaan aplikasi Quizzes dalam mendukung dalam kegiatan pembelajaran daring, antara lain: yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Yang kedua, kegiatan belajar menjadi lebih variatif. Yang ketiga, menambah keahlian dan kompetensi guru dalam pembelajaran. Jadi, aplikasi Quizzes juga mampu membantu guru dalam membuat evaluasi pembelajaran menjadi menarik, interaktif, dan dapat dikaitkan dengan aplikasi Google Classroom sehingga memudahkan untuk memantau hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, pendapat Purba 2019 bahwa Quizzes merupakan aplikasi berbasis game yang membawa aktivitas di kelas latihan interaktif dan menyenangkan. Cara mendapatkan aplikasi Quizzes sekarang bisa diakses di Play Store bagi pengguna Android sehingga dalam penggunaannya lebih praktis. Ada dua pilihan untuk membuat soal dengan aplikasi Quizzes. Pertama, dengan membuat soal dari awal, yakni dengan menu Create a New Quiz. Dan yang kedua dengan menggunakan dan memodifikasi quiz yang telah ada di library Quizzes. Dengan menggunakan menu Find a Quizzes. Selain itu, pengguna juga bisa mengcopy dari soal-soal yang telah ada dengan menu telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Rifdayanti dengan NIM 18862060449. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rista Yunia. Pada materi selanjutnya yakni kelebihan aplikasi Quizzes pada guru. Aplikasi Quizzes merupakan aplikasi yang hemat dalam penggunaan data internet dan mudah digunakan oleh guru serta siswa. Itu merupakan salah satu kelebihannya. Kelebihan lain yakni aplikasi Quizzes tidak hanya menyediakan guru untuk membuat soal pilihan ganda seperti multiple choice, melainkan ada tipe soal kotak centang atau checkbox, soal isi bagian yang kosong, fill in the blank, pemilihan atau full dan terbuka berakhir open-ended. Quizzes juga memberikan rekapan secara statistik tentang kinerja peserta didik. Kita bisa melacak beberapa banyak peserta didik menjawab soal dengan benar, menjawab dengan salah, dan banyak lagi. Peserta didik juga bisa melihat hasil kinerjanya secara langsung dan dapat mengetahui peringkat yang diperoleh untuk mengerjakan soal di Quizzes. Hal tersebut dapat memotivasi peserta didik lain untuk bersaing secara kompetitif melalui fitur Play Live atau mengerjakan soal secara bersama-sama dengan peserta didik yang lain dalam waktu yang bersamaan. Kelebihan Quizzes pada siswa. Kelebihan dari aplikasi Quizzes bagi peserta didik yakni setiap peserta didik menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan muncul skor yang didapat dalam satu soal dan juga mendapat peringkat dalam menjawab soal tersebut. Apabila peserta didik menjawab pertanyaan salah, maka jawaban yang benar akan muncul sehingga peserta didik dapat melakukan review atas jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Setiap peserta didik juga akan mendapatkan pertanyaan yang berbeda dengan peserta didik yang lain dikarenakan soal yang muncul akan diacak. Hal ini meminimalisir kemungkinan peserta didik untuk saling tukar jawaban atau mencontek. Batas waktu pengerjaan. Setiap soal juga bisa disesuaikan dengan tingkat kesukaran dari masing-masing pertanyaan. Problematika Quizzes. Dengan berbagai kemudahan yang dimiliki oleh Quizzes, tidak menjadikan Quizzes dikenal dan dimanfaatkan oleh beberapa guru termasuk guru di sekolah dasar. Rata-rata para guru sekolah dasar selama pembelajaran jarak jauh masih mengandalkan cara konvensional dalam melakukan kegiatan pembelajaran, yakni dengan cara peserta didik mengirimkan foto hasil pengerjaan
lembar kegiatan siswa yang dikirim melalui grup WhatsApp. Sistem ini membuat peserta didik tampak kurang antusiasme saat melaksanakan pembelajaran maupun evaluasi. Dengan terlihat semakin berkurangnya jumlah peserta didik yang mengumpulkan hasil evaluasi atau tugas dikarenakan cenderung monoton. Selama masa pandemi, tidak adanya interaksi yang baik antar guru dan peserta didik. Guru tidak memberikan umpan balik kepada peserta didik setelah mengerjakan evaluasi, sehingga peserta didik tidak tahu apakah yang dikerjakan sudah benar atau salah. Dan guru mengalami kesulitan dalam penggunaan aplikasi berbasis kuis. Berikut langkah-langkah membuat kuisis. Menurut Hendra Stomo 2019 pada halaman 2-5 menyatakan bahwa langkah-langkah dalam menggunakan dan mengakses aplikasi kuisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka website kuisis.com. Yang kedua, yakni membuat akun atau sign up. Ada dua pilihan cara untuk mendaftar, yakni melalui akun Google atau mendaftar melalui email lain. Yang ketiga, pilih peran. Apabila Anda sebagai guru, maka pilih peran a teacher. Yang keempat, lengkapi identitas Anda. Ketikkan nama depan Anda, ketik nama belakang Anda, ketik password Anda. Apabila sudah lengkap, silakan klik complete sign up dan akun Anda sudah siap digunakan. Selanjutnya, yakni mengakses akun kuisis. Login dengan memasukkan username dan password yang telah Anda buat sebelumnya. Anda akan memasuki halaman utama kuisis. Apabila Anda sudah berada di halaman utama, Anda sudah siap untuk mulai menggunakan kuisis. Selanjutnya, yakni membuat pertanyaan kuis. Yang pertama, klik create a new quiz. Yang kedua, klik create a new question. Yang ketiga, tuliskan soal Anda pada kolom write your question here, atau apabila Anda sudah memiliki soal, bisa dengan cara salin dan tempel. Yang keempat, soal yang telah Anda buat akan ditayangkan pada ilustrasi perangkat yang ada di sisi kanan layar. Yang kelima, Anda dapat menambahkan gambar pada soal dan jawaban jika mengandung unsur gambar atau yang berbasis gambar. Yang keenam, setelah soal selesai, jangan lupa klik tombol save. Setiap membuat soal, jangan lupa untuk klik save. Apabila masih ada soal yang akan ditulis lagi, silakan klik logo plus warna biru atau create a new question. Untuk menambahkan soal, silakan klik tombol plus warna biru atau klik create a new question. Apabila telah menulis soal secara keseluruhan, maka klik tombol finish quiz. Pilih grade sesuai dengan soal, kemudian klik save. Menampilkan kuisis. Cara untuk menampilkan kuisis yakni yang pertama, klik host game untuk memulai permainan. Setelah melakukan pengaturan dan klik host game, akan muncul halaman. Silakan minta siswa untuk membuka website dengan alamat joinmyquizzes.com atau dengan menginstal aplikasi Quizizz di Play Store atau App Store. Yang kedua, dalam modul, guru akan dijelaskan permainan live game. Yang pertama, yakni klik live game untuk memulai permainan secara langsung. Yang kedua, peserta didik mempersiapkan perangkat elektronik yang akan digunakan untuk menjawab. Di dalam kuis yang siap dimainkan ada 3 pilihan prosedur permainan. Yang pertama, live game, homework, dan praktis. Klik My Quizzes, kemudian pilih kuis yang telah dibuat. Tampilan kuisis di layar perangkat elektronik siswa. Yang pertama, yakni Anda dapat melihat dengan cara buka joinmyquiz.com, masukkan kode game 6 digit angka yang diperoleh ketika guru mulai memainkan kuis. Yang kedua, minta peserta didik untuk menuliskan nama. Harap menuliskan nama sebenarnya untuk memudahkan memonitor. Tunggu semua peserta didik masuk atau join kuis. Kemudian peserta didik mulai mengerjakan kuis ketika guru klik start. Yang selanjutnya yakni tampilan kuis di layar perangkat elektronik guru. Selama kuis berlangsung, tampilan pada perangkat guru akan memberikan informasi detail tentang progres pengerjaan kuis. Apabila ada perangkat proyektor, guru dapat menampilkan progres pengerjaan kuis berikut posisi masing-masing peserta di kelas secara real time. Apabila semua peserta telah selesai mengerjakan, silakan klik in game. Setelah kuis selesai, pada layar perangkat elektronik guru akan menampilkan rekapitulasi pencapaian peserta. Rekapitulasi meliputi pencapaian tiap peserta, berikut jawaban benar atau salah, personal, rata-rata semua peserta, dan sebagainya. Guru juga dapat mengunduh hasil kuis dalam bentuk Excel. Terima kasih.
kasih. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Mohon maaf apabila ada salah kata di dalam presentasi dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.